Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sewing Boy Channel bareng aku Subhan. Kali ini aku mau berbagi cerita mengenai pengalamanku dan pengalaman yang aku lihat di sekitarku. Cara gimana punya konveksi sendiri, langkah awalnya, baik dari yang punya modal dan dari yang tidak punya modal sama sekali. Jadi ada 5 langkah awalnya, yaitu yang pertama jadi loper atau jadi maklar. Loper itu bisa dibilang maklar atau marketing yang modal dengkul aja, atau jadi pedagang yang modalnya cukup banyak, bisa langsung jadi pedagang yang kedua. Terus yang ketiga dimulai dari tukang jahit dulu di konveksi. Yang keempat dimulai dari tukang potong dulu di sebuah konveksi. Terus yang kelima langsung buka konveksi. Tapi aku akan jelasin langkah-langkahnya lebih detailnya kayak gimana. Yang pertama jadi loper. Jadi loper ini modal dengkul ya. Jadi dia cuman modal bicara. Jadi loper itu misalnya kita mau menjual kaos atau kemeja atau daster dari sebuah UMKM, kita datangi UMKM tersebut, kita minta sampel, kita bawa ke toko. Misalnya toko pariwisata di Jogja, di Surabaya, atau di kota-kota besar ya, di Jakarta, di Bandung. Kita tawarkan ke sana, ada permintaan misalnya 5 kodi atau 20 kodi atau berapa kayak gitu. Nanti kita balik ke UMKM tersebut, kita memesan produk tersebut, nanti kita jual ke toko yang tadi memesan itu. Nah, setelah itu hubungan berjalan dengan baik, kita nambah toko yang lain, kita nambah kota yang lain. Setelah perputaran uang banyak dan kita bisa nabung, nanti permintaan pun meningkat, baru kita buka konveksi sendiri. Nah, itu dari loper, dari modal yang cuman mulut saja. Terus yang kedua itu jadi pedagang. Kalau pedagang ini biasanya dia ini punya ide pengen jualan kemeja lengan panjang lah misalnya, atau kulot atau celana. Nah, dia buat dulu tuh di UMKM konveksinya dulu, dia buat sampel satu, dia contohkan lagi ke toko-toko tujuan dia jualan itu, bisa di pariwisata atau di kota-kota besar. Nah, setelah dia mendapatkan pesanan dengan modal dia, itu dia bisa langsung menjahit di konveksi yang tadi membuat sampel itu. Nah, di sini karena yang punya modal itu si pedagang ini, dia akan mendapatkan ongkos produksi yang lebih murah karena dia yang modal kan. Kalau yang loper ini emang agak mahal, jadi yang ngambilnya untung agak lebih berat. Kalau yang pertama tadi yang loper itu, karena kan yang modal UMKM-nya atau konveksinya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi dagang tuh ya dari dua-duanya itu bisa online ya. Loper pun bisa online, itu bisa dibilang dropshipper ya. Kalau sekarang anak sekarang bilangnya dropshipper. Kalau dagang itu bisa buka toko online di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada gitu, atau di Bukalapak. Nah, terus yang ketiga itu dimulai dari tukang jahit. Ya, kita ikut jahit dulu di konveksi orang. Setelah kita jahit mahir di sana, kita ngumpulin uang, beli mesin, kita bawa jahitan ke rumah, nanti nambah mesin,
kita cari teman atau karyawan yang buat membantu kita jahit. Nah, nanti di situ akan berkembang, akan punya, karena dulunya itu jahit sendiri, sekarang jahit berdua, kita ngambil keuntungan dari teman kita yang ikut jahit di rumah itu. Nanti ngumpulin uang lagi, nambah mesin jahit lagi, cari bos yang mau menjahitkan di tempat konveksi kita, yaitu bisa juga kayak gitu. Terus nanti kalau disuruh motong sendiri, kita cari tukang motong yang profesional. Biasanya di Facebook pun banyak kayak gitu, cari tukang motong, harapannya apa, ongkosnya berapa, nanti diperhitungkan matang, jalan. Ada yang sampai finishing juga. Nah, itu berkembang dikit demi dikit untuk yang nggak punya modal. Terus ada yang mulai dari tukang potong. Nah, tukang potong ini hampir sama dengan tukang jahit tadi. Dia ikut motong di tempat orang, ngumpulin uang, beli mesin. Nah, lama-lama dia buka konveksi sendiri kayak gitu. Apalagi tukang motong ini apa ya, kelebihannya banyak karena dia bisa bikin model biasanya. Tapi ada juga yang tukang motong nggak ngerti model, yang cuman motong pakai mesin aja gitu, cuman disuruh-suruh, kalau udah digambar baru dia motong kayak gitu. Nah, itu yang berat, nggak ngerti pola. Yang tukang potong yang baik itu harus ngerti pola, harus bisa bikin pola. Nah, terus ada lagi, kalau saya dulu ini yang kelima, yang langsung buka konveksi. Dulu waktu STM di Jakarta, terus pulang ke Pekalongan, buka konveksi. Cuman buka konveksi ini harus punya privilege, maksudnya waktu itu ibu aku tuh kenal dengan bos konveksi yang garap daster kayak gitu, jahit daster, dan dia juga dagang kayak gitu. Nah, terus aku diajak ke situ sama ibuku, dikasih sampel satu, aku pelajarin sama ibuku. Kebetulan ibuku juga bisa motong ya. Ya, intinya kita bisa motong, terus kita pelajarin, kita mampu, kita jalan, kita cari penjahit. Itu nyari penjahit tuh kalau di Pekalongan ya susah, karena kebanyakan penjahit yang sudah bisa itu pasti udah punya bos. Jarang penjahit nganggur di sana, itu jarang. Jadi waktu aku pertama awal-awal buka itu aku ngajarin orang dari nol. Caranya gampang. Pertama dia dikenalin mesin dulu, alat-alat mesin, fungsinya ini semua dikenalin. Setelah itu suruh jalan, suruh mainan mesin aja lah, 1 minggu main maju mundur, terus ngelipet, nyambung kayak gitu. Lama-lama kita dikte itu kalau jahit daster awal-awal garap dada dulu ya, kita contohin satu, nanti dia kan ngerjain 20, terus kita sambung pundak kita contohin satu, dia garap 20, terus masang lengan kita contohin satu dulu, nanti dia garap 20, terus ngelipit, nyambung badan, ngelipit bawah, selesai. Kayak gitu terus berjalan kayak gitu, lama-lama dia hafal, udah nggak diomongin, cuman dikasih potongannya udah langsung tahu. Ya, itu kayak gitu. Terus finishing, ngajarin orang ngobras juga dulu. Ya berjalan kayak gitu. Lama-lama nanti otomatis semua. Ya kurang lebih begitu menurut pengalaman aku ya. Kalau ada cerita lain atau yang mau melengkapi, silahkan komentar di bawah. Dan kalau ada salah-salah coba di komentar saja, nanti akan saya balas semampu saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.